Korosi adalah peristiwa teroksidasinya suatu logam oleh gas oksigen di udara. Reaksi redoks antara suatu logam dengan berbagai zat di lingkungan yang menghasilkan senyawa-senyawa yang tidak dikehendaki, contohnya perkeratan besi. Di video ini kami akan melakukan dan melaporkan hasil pengamatan korosi pada paku selama beberapa hari. Alat dan bahan yang kita perlukan yaitu paku, botol bekas, air biasa, minyak tanah, air panas, kapas, karet, dan juga plastik. Pada praktek kali ini, kita membutuhkan 5 buah botol bekas yang nantinya setiap botol tersebut dimasukkan paku. Pada botol pertama, kita hanya memasukkan paku ke dalam botol tersebut. Pada botol kedua, kita memasukkan sebuah paku, kemudian menambahkan air biasa sampai menutupi sebagian dari paku tersebut. Pada botol ketiga dan keempat, selanjutnya akan ditutup permukaannya menggunakan plastik dan juga karet. Pada botol ketiga yang berisi paku, kita hanya perlu menambahkan kapas hingga menyentuh permukaan paku tersebut. Kemudian, pada botol keempat, setelah meletakkan paku di dalamnya, kemudian kita menambahkan air panas. Kemudian, pada botol kelima atau botol terakhir, setelah memasukkan paku, kemudian kita menambahkan minyak tanah sampai menutupi sebagian dari paku tersebut. Saya akan melaporkan hasil pengamatan kami pada perkaratan atau korosi di hari kedua, di mana botol pertama yang berisi paku terjadi perkaratan walaupun hanya sedikit, dan di botol kedua yang berisi paku dan air biasa terjadi perkaratan juga, yang dimana pakunya yang terendam mengalami perkaratan dan sangat kelihatan ya. Dan di botol ketiga yang berisikan kapas dan juga paku terjadi perkaratan sedikit demi sedikit. Di botol keempat juga begitu, yang berisikan air panas dan juga paku, dan pakunya yang terendam terjadi perkaratan. Dan sangat terlihat ya, perkaratannya sangat banyak. Dan di botol kelima yaitu yang berisi minyak tanah dan juga paku terjadi perkaratan, tapi belum kelihatan sekali perkaratannya. Hari ini saya akan melaporkan hasil pengamatan kami pada korosi atau karatan pada paku pada hari ketiga. Di botol yang pertama, di A, tidak diisi apa-apa dan ini terjadi perkaratan hanya saja sedikit. Di botol kedua, yang B, botol ini diisi oleh air dan terdapat karatan juga, serta terdapat sedikit endapan di dalamnya. Dan di botol ketiga, yang C, botol ini diisi oleh kapas dan atasnya ditutup. Paku ini mengalami perkaratan, sama juga seperti botol sebelumnya. Di botol keempat, botol ini diisi oleh air panas, serta ditutup atasnya. Bagian paku ini mengalami endapan dan karatan. Di botol kelima atau yang E, botol ini diisi oleh minyak tanah, serta di pakunya tidak terjadi apa-apa. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melaporkan hasil pengamatan kami yang terjadi korosi pada paku pada hari keempat. Pada botol pertama yang diisi paku saja terjadi perkaratan, dan pada botol kedua yang diisi paku dan air terjadi perkaratan di bagian bawah. Pada botol ketiga yang diisi paku dan kapas kemudian ditutup terjadi perkaratan, dan di botol keempat yang diisi paku dan air panas kemudian ditutup terjadi perkaratan juga. Dan di botol kelima yang diisi minyak tanah dan paku tidak terjadi perkaratan sama sekali. Sekian,
hasil pengamatan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melaporkan hasil pengamatan korosi atau perkaratan pada paku di hari ke-8. Bisa dilihat di botol pertama ada paku yang mengalami perkaratan. Di botol kedua ada paku yang diisi air mengalami endapan karatan. Di botol 3 diisi kapas dengan paku mengalami perkaratan juga. Di botol keempat ada paku yang berisikan air panas dan ditutup mengalami endapan karatan. Dan di botol terakhir atau di botol kelima diisi paku dengan minyak tanah, tidak mengalami perkaratan atau korosi. Sekian hasil pengamatan kami dari kelompok 4 selama beberapa hari. Kesimpulan dari korosi pada paku adalah korosi pada paku dapat terjadi akibat adanya air, udara, elektrolit, atau larutan asam, basa, dan garam.